Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ban ya. Jadi ban itu kayaknya kebanyakan orang itu nggak begitu perhatian. Sebenarnya perawatan ban itu mudah, cuma ya itu tadi karena perawatannya itu membutuhkan jeda yang cukup lama ya, orang itu jadi sering lupa karena ya kondisi tiap kendaraan itu juga beda-beda. Jadi untuk ban, perawatan yang paling penting itu adalah dari tekanan anginnya. Jadi tekanan angin ban itu wajib dijaga konstan. Jadi menjaga tekanan konstan ini sesuatu yang kalau disebut gampang itu gampang, tapi ya masalahnya orang nggak apa ya, nggak punya seringnya nggak punya konsentrasi untuk tetap menjaga konsistensi tekanan ban ini. Jadi yang sering terjadi adalah ban itu tekanannya terlalu rendah. Mungkin memang ya di beberapa kendaraan tekanan ban rendah itu nggak begitu masalah, seperti misalnya pada motor matic dengan ukuran ban besar seperti motor penulis ini, NMAX ini, tekanan anginnya 25 pun ya tidak banyak perubahan bentuknya karena memang dindingnya tebal, terus profilnya besar gitu ya, jadi bentuknya hampir tidak berubah. Ya artinya secara kenyamanan juga tidak banyak berubah. Nah beda tapi dengan kalau misalnya di mobil atau di motor dengan ban non tubeless ya, ban yang ada ban dalamnya. Di ban yang butuh pakai ban dalam itu dindingnya lebih tipis, lebih lemes ya. Jadi kalau gembos itu kelihatan, ketika jalan pun kelihatan. Di mobil juga begitu, karena beban yang berat, ban yang gembos akan kelihatan. Nah resikonya yang juga beda. Kalau di motor dengan ban dalam, resikonya adalah umur ban, terutama ban dalam atau ban luar, itu jadi berkurang. Karena ketika dinding ban itu sering ketekuk-tekuk, akan membentuk keriput, membentuk kerak-kerak, dan kerak-kerak ini akan menghancurkan ban dalam. Jadi sering orang yang ban dalamnya bannya itu sering kurang angin, dindingnya itu lemah, kegores-gores, kayak ada guratan-guratan. Nah itu terjadi karena ban dalamnya dibuat aus ya, dibuat grimpis oleh dinding ban luarnya. Jadi ban dalamnya dihancurkan oleh ban luar. Nah yang bikin repot adalah walau ban dalamnya diganti, maka ban dalam yang baru pun ini akan juga dihancurkan, karena kalau dalaman ban luarnya sudah kadung keriput, ya bakal merusak. Jadi mereka yang seperti ini bakal sering alami misalnya gembos tipis gitu ya. Setelah ditambal bocor lagi, tambal bocor lagi. Kenapa? Ya karena yang bikin rusak adalah ban luarnya.
Nah, kalau di motor sih resikonya ringan ya, bocor toh. Kalau di mobil beda lagi, apalagi kalau mobilnya ini sering dipakai di jalan tol ya, kencang ya. Jadi kalau mobilnya sering lewat jalan tol gitu, kalau kempos, wah bahaya ya. Jadi kalau di mobil betul-betul nggak boleh sampai kelupaan nggak mompa ban. Karena apa? Karena kalau ban itu kempos, dinding ban itu akan dipaksa muter-muter apa, melintir-melintir gitu, jadi cepat rusak. Yang kalau dibuat ngebut-ngebutan, yang terjadi adalah robek dinding bannya, pecah bannya di jalan. Jadi ban meletus di jalan itu bukan karena bannya kurang angin, bukan bannya berlebihan tekanan anginnya, tapi karena kurang ya. Rekomendasinya kalau ngebut atau bawa beban berat, malah tekanan anginnya itu ditingkatkan plus 4 PSI. Kalau satuan lain piro lali, plus 4 ya. Jadi kalau rekomendasinya 36, ya kasih 40 PSI. Itu biasanya merupakan tekanan angin ban maksimal yang dibolehkan untuk ban kelas rendah ya. Jadi plus 40 itu batas aman tekanan angin ban lah, batas aman maksimal tekanan angin ban lah. Sementara itu kalau ban yang kencang, yang kelas kecepatan 250, biasanya bisa sampai plus sampai 46 PSI, 48 PSI, penulis pernah lihat. Kalau ban balapan ya mungkin sampai 50-52 mungkin. Walau tekanan angin ban ya tentu disesuaikan dengan keadaan, dengan suhu, dengan lintasan juga. Selain dari tekanan angin ban, yang juga bisa disebut sebagai perawatannya adalah jangan sampai kena matahari. Jadi ban kalau kena matahari itu bakal cepat rusak. Mungkin yang sering parkir di mall mau nggak mau kan, karena ada orang yang kerjanya di mall atau yang parkirannya itu kena sinar matahari. Nah itu kan biasanya bannya sampai berubah bentuk ya, sampai meletak, sampai pecah-pecah gitu ya. Kalau yang seperti itu ya bikin karetnya jadi getas. Kalau sudah getas ya bannya jadi betul-betul nggak pakem. Bannya itu bakal licin dan nggak awet ya. Beda dengan kalau kompon keras ya. Kalau kompon keras itu bannya licin tapi awet. Tapi kalau karena sinar matahari, licin nggak awet. Bukan berarti nggak ada cara untuk bikin ban empuk, cuma ya untuk bikin ban empuk itu bukan sesuatu yang normal dilakukan ya. Karena kalau berlebihan bisa malah makin rusak banyak ya. Caranya pakai minyak gandapura, apa jenenge, winter oil, green oil, winter green nama olinya. Kalau bahasa Indonesianya minyak gandapura. Itu dipergunakan untuk restorasi karet ya, membuat karet jadi lunak, jadi elastis, jadi empuk lagi. Minyak gandapura. Tapi ya itu, kalau kebablasan jadi merodoli nanti karetnya.
Jadi ya itu ya, makanya orang-orang itu kalau kendaraannya kena panas dikasih pelindung panas ya. Selain dari bodi plastiknya, joknya, bannya juga penting. Untuk yang mobil juga sama. Ban kena panas itu ya merusak umur ban ya. Kalau soal pakai minyak-minyak silikon gitu, ada pengaruhnya enggak? Melindungi enggak? Karena misalnya, ini kan kena sinar matahari, tak pakaikan minyak silikon untuk melindungi. Menurut penulis sih, walau sudah dikasih minyak silikon, kalau kena sinar matahari juga enggak bagus. Ya penulis sendiri nggak tahu ya, apa sih efek minyak silikon kalau dipakai lama. Mungkin ban makin awet, tapi ya awetnya ban kan bukan ditentukan oleh catnya, bukan oleh minyaknya. Bagian ban yang paling nggak awet kan permukaan. Nah permukaan ban ini kan ya dipengaruhi oleh jalan ya. Kalau jalan ya wis nggak bisa nggak bisa milih kan ya. Kalau harus lewat jalan itu mau bagaimana lagi? Karena ya adanya jalan kayak gini, masa mau nggak lewat jalan ya kan tetap lewat. Jalannya kasar kayak gini, jalan beton kan itu membuat ban itu lebih cepat aus ya. Ya harus dijalani kan. Kalau soal aus ini juga ya walau nggak ada pilihan, tekanan angin ban yang pas juga akan mengurangi keausan ban. Jadi kalau ban terlalu empuk ya, tekanannya kurang, itu bakal mudah aus ya, lebih cepat aus daripada kalau bannya itu tekanannya pas. Karena ya kalau ban kempos kan permukaan yang kena jalan itu jadi lebih banyak. Memang ada kondisi di mana ban kempos itu bisa sangat membantu, seperti misalnya kalau off-road, kalau mobil menanjak gitu ya, butuh grip yang banyak biar nggak selip bannya ketika nanjak, apalagi mobilnya FF penggerak depan. Ya penggerak normal juga gitu ya, tekanan angin bannya bisa sampai satuan 20 PSI gitu ya, sampai ada 16 PSI. Walau tentu begitu butuh kencang lagi ya harus dipompa lagi ya. Jadi orang kalau off-road itu lihat kecepatan, lihat kondisi jalan. Kalau jalannya berpasir harus jalan 20 km per jam, ya nggak tabu pakai tekanan misalnya 16 PSI. Tapi begitu sudah di jalan besar, mau jalan 100, mau jalan 200, ya harus ditingkatkan tekanan angin bannya. Jadi kalau soal umur ban itu ya menurut penulis semir-semir itu ya untuk tampilan saja ya menurut penulis. Kecuali kalau dalamnya juga ikut disemir itu beda lagi, tapi kan enggak. Kalau misalnya bannya sering kempos, walau luarnya disemir tapi kan dalamannya enggak, tetap aja jadi retak-retak dalamannya. Kalau pakai ban dalam ya bisa hancur. Memang namanya ban itu selalu trade off ya. Ban dengan dinding ban yang keras kayak bawaan NMAX ini, model bannya kaku ya, keras, nggak bisa kayak yang di motor bebek atau trail gitu, dimana ban itu bisa dibuat empuk juga. Ban dengan profil tinggi itu mau nggak mau pasti lebih nyaman. Ya sama lah kalau di mobil itu antara perbedaannya antara ban ekonomis
Eco ya, sorry, bukan ban ekonomis, ban Eco, ban Eco ya. Ban Eco itu kan fokusnya rolling resistance-nya rendah ya. Jadi profilnya itu dindingnya tinggi, sidewall-nya tinggi. Sidewall tinggi ini kalau bannya nggak terlalu lebar akan sangat membantu. Karena apa? Karena sidewall ini akan jadi membantu meredam perubahan permukaan jalan. Walau ya lagi-lagi ada trade off juga. Orang yang bawa beban berat ya tentu nggak akan nyetel tekanan angin bannya terlalu kecil, karena ya resiko meletus tadi. Jadi mobil beban ya tekanan anginnya keras-keras 40 gitu ya. Jadi kalau bicara soal kenyamanan dari ban untuk mobil, justru mobil yang mobil keluarga yang kelas ekonomis, velg kaleng itu yang paling nyaman. Jadi uniknya begitu ya, mobil velg kaleng itu paling nyaman. Kenapa? Karena sidewall-nya itu tinggi. Dengan sidewall tinggi, redamannya lebih baik, lebih empuk. Kalau tekanan angin bannya normal, itu bakal jauh lebih nyaman. Biasanya juga kembangannya nggak terlalu banyak, jadi ya juga nggak berisik ya. Walau ya nggak semua ban Eco kayak begitu. Kalau di motor rasanya sudah nggak ada lagi ya ban Eco. Zaman dulu ada, kalau sekarang sudah enggak. Jadi zaman dulu ada kan yang ban depannya gurat-guratannya itu betul-betul lurus tengah, kayak bannya basah, wet, ban wetnya MotoGP. Tapi kalau sekarang kan nggak ada ya. Soalnya wis gak musim, sekarang itu lebih musim yang ban guratan nyamping-nyamping gitu. Balik lagi. Yang jelas kalau pingin awet, terutama dari sinar matahari ya, terus dari tekanan angin, ban itu ya baiknya dijaga tekanan anginnya jangan terlalu rendah. Penting sekali punya pompa ban lah kalau misalnya merasa perlu menjaga tekanan angin ban terus menerus. Ada yang tipe elektrik juga. Kalau menurut penulis jauh lebih baik punya pompa sendiri ya, pompa sendiri yang bisa mengukur tekanan angin. Kalau perlu yang elektrik, toh harganya juga sekarang termasuk terjangkau ya. Karena sekarang pompa ban pinggir jalan juga ya sebenarnya nggak murah ya. Misalnya pompa ban 2 minggu sekali 5.000, kalau di pinggir jalan 40.000 atau 20.000 kalau di yang nitrogen. Sebulan bisa 100.000, 50.000, 20.000. Setahun berapa? Sudah cukup tuh beli yang pompa itu. Jadi ya untuk merawat ban wajib lah punya pompa. Pompa yang ada pengukur tekanan anginnya. Jadi bisa mengukur tekanan angin itu penting. Kalau penulis sendiri pernah beli pengukur tekanan angin, tapi merodoli setelah pemakaian beberapa ya, kena tekanan angin moro-moro cetang rusak. Ya wis itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.